Today Dhammadesana recited Namo Tassa 3 times together. Ya, mari kita memulai Dhammadesana malam ini dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Okay, we are reading Samanyapala Sutta, and yesterday we have finished some part of the Buddha's answer. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran Samanyapala Sutta. Kemarin kita sudah membahas sebagian dari jawabannya Sang Buddha kepada Raja. So after ordaining as a bhikkhu and become a practitioner, a real practitioner, also, or you can do, although you are not ordainer, and then you can start the Buddhist way of practice from the moral practice, moral virtue. Ya, jadi dijelaskan ketika orang mendengar Buddha, kemudian memiliki sadaka Buddha, kemudian ditabiskan menjadi biku. Nah, orang tersebut mulai berlatih secara serius latihan ajaran Buddha, sehingga ya ini yang dijelaskan di Samanyapala Sutta. Kemudian kalian juga walaupun tidak ditabiskan sebagai biku, nah kalian juga tetap bisa mengikuti ajaran di Samanyapala Sutta. Then paragraph 64, they mention the guardian of the six sense door, Indriya, Samvara, Sila. Then 65 mention about the mindfulness and clear awareness, Sati Sampajanya practice. These are initial practice of the deep meditation. Ya, di paragraf 64 dijelaskan mengenai menjaga 6 indera. Kemudian di paragraf 65 dijelaskan juga mengenai Sati Sampajana, perhatian penuh dan kesadaran yang jernih. Nah, ini kedua latihan ini juga merupakan awal dari latihan meditasi yang mendalam. Then paragraph 66 today. There 66 mention about the contentment, which is called the santosa in Pali, contentment. Kemudian selanjutnya Buddha juga menjelaskan di paragraf 66 latihan mengenai mudah puas atau dalam bahasa Palinya santosa. And here mentioned in the paragraph, the robe for the lay people it should be dress, any kinds of dress, and for the food. So food share, bhikkhu also depends on food. Lay people also depends on food, but the proper attitude is the meditator or the practitioner should try to be satisfied by whatever he get, the dress and food. Ya, kemudian dijelaskan seperti halnya para biku yang puas dengan jubah yang dia kenakannya. Nah, begitupun juga untuk umat awam, untuk perumah tangga, nah mereka juga dapat puas menggunakan pakaiannya. Kemudian untuk yang makanan, biku dan umat awam juga bergantung kepada makanan. Nah, tetapi di sini perilaku yang layak atau perilaku yang pantas bagi seorang meditator adalah ketika mendapatkan makanan, nah kita puas dengan makanan yang ada.
paragraph 66 only mention about the robe and food only, but it applied in other sutta. This sandosa always apply into the 4 requisites, because Buddha allowed to use 4 requisites for the support of the practice or the proper living. So these 4 requisites are for the robe. Robe is similar to the dress of the lay people, and food, and dwelling place. So any place you stay, yogi stay, that is dwelling place. In Pali, it is called senasana. And the last one is medicine. So they are 4 requisites allowed by the Buddha to use. Ya, walaupun di dalam sutta ini, terutama di paragraf 66, dijelaskan hanya mengenai jubah, pakaian, dan makanan, tetapi biasanya di sutta-sutta yang lain, Buddha selalu membahas mengenai 4 kebutuhan. Nah itu selain jubah untuk para biku dan pakaian untuk umat, kemudian makanan, kemudian yang ketiga adalah tempat tinggal, atau dalam bahasa Palinya senasana. Kemudian yang keempat adalah obat-obatan. Nah, jadi keempat kebutuhan ini yang harus ketika didapatkan kita mudah puas ketika menggunakannya. So the one who want to develop in spiritual practice being a yogi, so he need to develop the satisfaction, the quality of satisfaction related to 4 requisites. If he or she could not develop that satisfaction, there will be so many complaints about their dressing. So I like this color, I like this kind, many complaints. If there's many complaints about the dress, the mind cannot be concentrated. So practice cannot continue. That's why the yogi should try, or anyone who practice, he should try to be satisfied by the dress, what he had. Ya, jadi untuk bagi meditator yang ingin maju dalam spiritualnya, nah di sini seorang meditator harus memiliki rasa mudah puas ini atau santosa ini. Nah, contohnya adalah pakaian. Nah, jadi kalau misalkan seseorang tidak mudah puas mengenai pakaiannya, mungkin dia akan komplain, oh harusnya warna ini, harusnya model ini, dan sebagainya. Nah, jadi batinnya itu tidak bisa tenang, tidak bisa fokus ke dalam latihan meditasinya. Nah, jadi ini merupakan faktor yang juga mendukung untuk kemajuan spiritual. And in the same way, if someone have so many complaints about the food and the dwelling place, and I like this food, or I like this place, or like this, if many complain, not satisfying with what we have, and that can be disruptive for the practice. So searching for our preference food is very busy work. If you are trying to have every day or every time for your preference food, you have to work a lot. Then your practice will be lesser and lesser. And in the same way, the resident place also, if we want to get them more beautiful resident, we need to work more. Then more busy, then no time to practice. Ya, sama halnya juga dengan makanan dan juga tempat tinggal. Nah, di mana kita juga harus memiliki rasa mudah puas dengan apa yang kita punya. Kalau kita selalu komplain, oh makanan ini kurang baik, kurang tidak sesuai dengan selera saya, seperti itu. Nah, jadi semakin komplain,
Nah, batinnya pun juga tidak bisa tenang, tidak bisa latihan meditasi. Kemudian ketika dia berjuang untuk mengikuti seleranya, mengikuti apa yang dia mau, nah di mana dia akan melakukan banyak pekerjaan atau menyita banyak waktu untuk mengejarnya. Nah, sehingga tidak ada waktu lagi untuk meditasi. Nah, begitupun juga dengan tempat tinggal. Misalkan, oh saya ingin punya tempat tinggal yang lebih bagus. Nah, kemudian untuk mencapainya dia juga harus mengorbankan banyak waktu, mengorbankan banyak tenaga sehingga juga tidak bisa meditasi. Yeah, here mentioned about the santosa. So because this is santosa also very important factors. So if you are missing this factor, and your practice will be very difficult to develop. So we have to consider our situation, whether our mind can satisfy or not. If cannot satisfy, we have to admonish ourselves. We have to listen the admonishment from the teacher how to satisfy ourselves. Ya, jadi latihan ini, latihan muda puas atau santosa merupakan faktor penting di dalam kemajuan meditasi kita juga. Nah, kalau kita kurang akan faktor penting ini atau merasa mudah puas, nah pada saat itu sangat sulit untuk atau ketika kita akan memiliki kendala yang besar dalam kemajuan meditasi kita. Nah, kalau misalkan rasa mudah puas ini tidak muncul atau kita memiliki banyak komplain, nah kita juga harus bisa menasihati diri kita sendiri dan juga mengikuti arahan dari guru. Nah, untuk memiliki kembali santosa atau rasa mudah puas ini. So in this case, santosa related to santosa, there's another teaching to connect that is called sappaya. The sappaya is the agreeable support or suitabilities. So that is called the Sinasana sappaya. Sinasana sappaya is the agreeable residence, the suitable resident, we can say that. So if we get the suitable resident, we don't have no complaint. We don't have any complaint. And we can calm down ourselves. And if someone get the resident, he needs to check whether this is suitable for him or not. If not suitable, need to check another place to find the suitable place. That is called the Sinasana sappaya. But if we don't have any choice, the only way is to develop the santosa, satisfy. So contentment, we need to develop. Then if you are trying to meditating, then you need to check your resident place, any disturbance or not. But not much disturbance, but still you need to change here and there. This is the time to develop the santosa. Ya, jadi Buddha juga mengajarkan yang terkait mengenai santosa ini adalah sapaya atau kesesuaian. Nah, jadi dikatakan juga seperti ada istilah senasana sapaya. Nah, maksudnya kita untuk memiliki rasa mudah puas atau menghindari banyak komplain. Nah, ada caranya yaitu dengan memiliki senasana sapaya atau memiliki tempat tinggal yang sesuai atau yang menyenangkan untuk atau cocok untuk dirinya begitu. Nah, jadi ketika kita tinggal di tempat yang sesuai, di tempat yang cocok, nah akan banyak tidak akan ada komplain lagi. Jadi kita juga dapat mengembangkan rasa mudah puas. Nah, tetapi kalau misalkan tidak semua tempat tinggal itu juga cocok dengan kita. Contohnya misalkan, di sini ada gangguan ataupun, nah kalau misalkan ada gangguan, nah kita juga bisa mencari tempat yang lain yang lebih cocok dengan kita. Nah, tetapi
kalau misalkan tidak ada pilihan lain, nah kita juga harus bisa mengembangkan latihan Santosa ini atau latihan mudah puas. Another sapaya is Uddusapaya. So Uddusapaya, the agreeable climate or season. So if the climate or season is not suitable for the meditator, disrupting all the time, and very hot and very cold, not suitable for health or not suitable for living. So need to change other place where we can get a suitable season or climate. Otherwise, under the disruption, the concentration is very difficult to progress. Kemudian yang kedua ada namanya Uttu Sapaya. Nah, jadi kesesuaian dari iklim ataupun temperatur. Nah, jadi kita juga dapat memilih tempat yang memiliki iklim atau temperatur yang sesuai atau yang cocok dengan kita. Nah, kalau misalkan kita tinggal di tempat yang terlalu panas ataupun juga terlalu dingin, nah pada saat itu juga tidak cocok dengan kondisi badan kita. Nah, sehingga ini akan menjadi halangan dalam kemajuan meditasi kita. Then the next one is Bhojana Sapaya, the agreeable food. So food is not to enjoy, but it should be able to support to sustain the body and to sustain the mental state in the suitable condition. So if food can support, still maintain the body health, and at that time need to develop the contentment. So we need to check and make balance the contentment and suitability. So all the time we try to be patient all the time. It's also not easy, that, and a kind of disruption all the time. And also always complain. It's also a kind of disruption. So we need to be balanced in two extremes of that. Ya, kemudian yang ketiga ini adalah Bhojana Sapaya. Nah, jadi kesesuaian dalam makanan, dalam hal makanan. Nah, jadi ketika kita mendapatkan makanan yang sesuai untuk tubuh kita, di mana di sini makanan yang sesuai adalah makanan yang dapat mendukung atau menyokong kegiatan tubuh kita. Nah, jadi ketika kita melakukan kegiatan dengan makanan ini dapat menyokong tubuh kita. Dan di sini juga kita harus selalu memiliki keseimbangan antara santosa mudah puas dan juga sapaya kesesuaian. Nah, kalau misalkan kita tidak selalu mendapatkan makanan yang sesuai dengan kita, nah, tetapi makanan tersebut juga tetap dapat menunjang tubuh kita, nah kita juga harus mengembangkan santosa. Nah, tetapi di sini kita juga harus memiliki keseimbangan, nah di mana kita juga harus mengecek misalkan kalau kita selalu dalam keadaan sabar, nah terkadang tekanan di dalam batin pun juga tidak mudah untuk diatasi kalau dalam waktu yang berkepanjangan. Nah, begitupun juga di sini kalau misalkan makanan itu sesuai, nah di sini kita juga harus bisa balance antara santosa dan juga sapaya, mudah puas dan juga kesesuaian. If food are so good, that's so nice, and then it give rise the lobha attachment also not suitable, right? And also food are not what we don't like, and then we try to eat. Also, that when we see the food, discuss, and then difficult to keep our dissatisfaction to control. Also not suitable. That's why only the food that cannot support the attachment and anger is okay, right? Ya, contohnya ketika kita mendapat makanan yang sangat sesuai sekali dengan selera kita, nah biasanya itu hanya akan
selalu membuat kita menumbuhkan loba atau keserakahan. Nah, yang seperti ini juga kurang cocok. Nah, begitupun juga ada makanan yang ketika kita melihatnya, kita merasa jijik dengan makanan tersebut. Dan ini juga mengembangkan kebencian. Nah, atau pikiran yang buruk. Nah, sehingga ini juga kurang cocok. Nah, jadi kita juga harus bisa balance dalam memilih makanan. So another one is Pugala Sapaya, the agreeable individual. So friends or neighbor or the companion in the practice or members. So if even the teacher, if it is agreeable, we can live peacefully. Otherwise, they're fighting. So when you see someone not satisfied, not happy, the meditating together, and both sides not happy, it's not a Pugala Sapaya, not agreeable person. In the same way, if you always see the object of attachment, like your family members, also not supporting for your meditation because it give rise the attachment. So the person who just support for the practice is the Pugala Sapaya. Yeah. Ya, kemudian kesesuaian yang lainnya adalah Pugala Sapaya. Nah, jadi orang-orang yang sesuai. Nah, jadi ketika kita berada di tempat yang mendukung dengan orang-orang atau yogi-yogi yang lainnya mendukung, kemudian guru-gurunya juga mendukung. Nah, ini yang disebut kesesuaian orang atau Pugala Sapaya. Nah, kalau misalkan kita tinggal di tempat meditasi yang tidak sesuai. Contohnya misalkan ketika kita melihat orang lain atau yogi yang lain memiliki perasaan yang benci ataupun memunculkan konflik atau pertengkaran. Nah, yang seperti ini merupakan orang-orang yang tidak sesuai dengan diri kita. Nah, begitupun juga ketika kita tinggal di tempat meditasi, nah, tetapi sering dikunjungi oleh anggota keluarga kita. Nah, di mana hal seperti ini juga merupakan orang-orang yang tidak sesuai. Nah, jadi di sini juga kita harus mengerti mengenai Pugala Sapaya, kesesuaian orang atau lingkungan. And another Sapaya is Dhammadesana Sapaya. So the agreeable teaching or the suitable teaching. So if the teaching is not relevant to your practice and then just giving the other information, and also it can be disrupted. So if the Dhammadesana support for the arising of your saddha, viriya, concentration, wisdom, this is the agreeable Dhammadesana to support to your practice. So this is called the Dhammadesana Sapaya. Dan kemudian ada lagi yang disebut Dhammadesana Sapaya. Nah, jadi kesesuaian Dhammadesana atau kesesuaian Dhammatok ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mendengar Dhammadesana yang memberikan informasi-informasi yang lainnya dan juga tidak sesuai dengan latihan perkembangan meditasi kita. Nah, ini disebutnya tidak cocok atau tidak sesuai. Nah, tetapi kalau misalkan kita mendengarkan Dhammadesana yang membuat kita meningkatkan sada, keyakinan kita, kemudian wirya, usaha kita, dan juga konsentrasi dan kebijaksanaan. Nah, ini yang disebut Dhammadesana Sapaya. Jadi kesesuaian Dhammadesana. So altogether, how many Sapaya? Semuanya ada berapa Sapaya? 5. Right? 5 Sapaya. So these are a necessity support. That's why, and for the meditator, for one who is going to practice, need to know first. Before the practice, better to know. Then check whether I can get the agreeable support. If I can get and just trying to make effort,
develop saddha, and trying to have the concentration and wisdom. This is in the process. Ya, jadi semuanya total ada ingin memulai latihan kita. Nah, kita juga harus bisa mencari kesesuaian-kesesuaian ini. Nah, apakah tempat-tempat yang kita akan latih di sana itu memiliki kesesuaian-kesesuaian. Nah, sehingga dengan memiliki kesesuaian ini juga yang akan mendukung latihan kita. So the contentment, santosa, is to be easy way of living. Easy way of living. Buddha give the way of living for bhikkhu, only the bowl and robe and go anywhere and go pinapata and eat whatever we get. The best way the Buddha instructed us. So for lay people also, if you can reduce your work for the living, then your mind become stable to practice. Otherwise, all the time busy, and the mind is irritated by many things to think about and many things to be finished. Then cannot concentrate. So this is the way of living, easy way of living, so that we can be in the progress of meditation. Ya, Buddha mengajarkan santosa, nah terutama kepada para biku untuk kehidupan yang mudah bagi para biku. Nah, di mana Buddha hanya mengizinkan para biku untuk memiliki jubah dan juga mangkuk bowl, dan para biku bisa pergi kemanapun tanpa halangan. Nah, di mana ketika jamnya makan, nah mereka hanya mengumpulkan makanan yang diberikan dan juga hanya makan. Nah, jadi ini untuk para biku. Nah, begitupun juga dengan para perumah tangga, para umat awam. Nah, di sini kita juga harus memiliki santosa. Nah, dengan mengurangi pekerjaan yang tidak perlu. Nah, sehingga beban batin atau batin ini pun juga menjadi lebih ringan, menjadi lebih memiliki hidup yang lebih mudah begitu. Kalau tidak, nah banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan yang membuat batin kita ini menjadi iritasi. So in paragraph 67, Buddha asked, this is the time to find a suitable place to meditate or to practice. So whatever place, there are many places I mentioned, but if you conclude that this is if you can find the solitary seclusion, so that is suitable place. Even in your house, if you have the separate room and quiet, not disturbing, and that can be suitable place for meditation. Ya, kemudian di paragraf 67, nah setelah menjelaskan mengenai mudah puas ini, kemudian Buddha melanjutkan untuk menunjukkan atau mencari tempat yang sesuai untuk meditasi. Nah, di sini sebenarnya di tempat manapun yang kalian dapat mengasingkan diri, nah ini yang disebutnya tempat yang tempat yang sesuai untuk meditasi. Nah, contohnya misalkan kalau di rumah kalian ada satu ruangan yang kalian bisa mengasingkan diri dan juga tidak terganggu oleh orang-orang yang ada di rumah. Nah, itu juga merupakan tempat yang baik untuk latihan meditasi. So here in 67 it mentioned, before you find the place for meditation, and what are the initial requirements? Buddha mentioned that the Ariya, Sila, and Ariya, Indriya Samvara, and Ariya, contentment. Yeah. Ya, jadi di paragraf 67 ini sebelum Buddha menjelaskan mengenai tempat yang sesuai, nah pada saat itu Buddha menjelaskan mengenai
uh, Arya Sila atau moralitas mulia, kemudian pengendalian indria Arya, pengendalian Arya atas indria-indrianya, dan juga kepuasan Arya, santosa, udah puas ya. So reading this paragraph, can you answer that these three should practice at home or in meditation center? Where? Nah, menurut kalian setelah membaca paragraf ini, apakah 3 sebelumnya, yaitu latihan moralitas, pengendalian indera, dan juga merasa mudah puas, ini harus dilatih di tempat meditasi atau di rumah kalian? Oh, yeah. So before you go to a place for meditation, you need to develop this requirement. So if you can develop this requirement, and you can be happy in meditation, the place, happy in that place. If you could not develop and you just go, you will not be happy there. Oh, I have to go back home. Like this, so come to meditation center also. You know, if you don't have moral precept, you cannot practice, and then many thoughts come into your mind, and you are not happy. Then also, if you are not restraining, so many things come and disrupt. Then also don't have the contentment, very easy to go back and I cannot practice. So living in the daily life, the people should develop. After that, okay, I'm quite developed in these qualities, and this is time to go and meditate. So you can be in the progress. Ya, di sini juga merupakan kualitas yang harus dikembangkan bagi kalian. Nah, sebelum kalian pergi ke tempat meditasi begitu. Nah, jadi kalau kalian tidak memiliki kualitas-kualitas ini, nah biasanya kalian juga gampang menyerah di tempat meditasi dan juga mungkin selalu berpikiran mau pulang begitu ya. Nah, jadi kalau kalian tidak memiliki contohnya kualitas akan mengendalikan indria, nah pada saat itu banyak sekali pikiran-pikiran yang mengganggu ketika Anda meditasi. Nah, begitupun juga kalau tidak memiliki rasa mudah puas, nah pasti pikirannya karena enggak sesuai kondisinya, enggak sesuai ekspektasinya dengan apa yang kita pikirkan, nah sehingga kita juga akan menyerah dan juga akan pikirannya mau pulang begitu. Nah, jadi sebelum kita ke tempat meditasi, nah kita juga harus mengembangkan kualitas-kualitas ini dalam kehidupan kalian. Nah, sehingga ketika kalian merasa percaya diri, oh saya sudah memiliki kualitas-kualitas ini, nah baru kalian bisa ke tempat meditasi. Okay, this here at the end of paragraph 67, the Buddha gave the instruction how to meditate. The sitting posture, cross leg, and then keep the upper part of body straight. Then keep the mindfulness on the meditation objects. This is the beginning of meditation. Ya, di akhir paragraf 67, nah Buddha juga menjelaskan bagaimana cara bermeditasi, yaitu dengan postur duduk, menegakkan tubuhnya, dan juga menjaga perhatiannya kepada objek meditasinya. And paragraph 68 mentioned through the the action of meditation, the practice of meditation, the yogi or the bhikkhu, he abandoned the negative mental qualities, mental fetters of worldly desire, which is called kamachanda. So it is attachment to the what you see and what you hear and what you can smell or taste or the touch and even the object of thought. You have, if you develop the attachment, this is called the worldly desire. That is the hindrance, one of the hindrance of mental development. So need to reduce after that, then need to remove.
Ya, jadi dengan kita mengembangkan objek meditasi, nah ketika kita selalu memiliki pikiran kepada objek meditasi kita, nah di sana sebenarnya kita sedang mengembangkan kualitas-kualitas yang baik dan juga di mana kualitas-kualitas baik ini menghilangkan kualitas-kualitas negatif batin kita, faktor-faktor mental yang negatif yang muncul seperti kamacanda. Nah, di mana kita melekat atau kita tertarik akan objek penglihatan, objek pendengaran, objek bauan, kemudian objek juga rasa dan juga sentuhan, bahkan juga objek-objek pikiran yang membuat batin kita melekat kepadanya. Nah, jadi dengan kita fokus kepada objek meditasi, nah kita menghilangkan kualitas-kualitas negatif ini. And the other mental hindrances, yeah, evil, Jabada, and Tinamida, sloth and torpor, then Odacha Kukucha, the restlessness and remorse, after the Vichikicha, which is called doubt. So these are 5 mental hindrances. By the blockage of these 5 mental hindrances, that our mental practice cannot be developed. That's why we need to reduce their power, then remove them. Ya, jadi selain kamacanda, nah ada juga biabada, pikiran yang jahat, kemudian tinamida, kelambanan, rasa ngantuk, kemudian udaca kukuca, kegelisahan, dan juga penyesalan, wicikica, keraguan-raguan. Nah, ini semua merupakan rintangan batin yang dapat memblok atau yang menghalangi batin kita untuk mendapatkan kualitas-kualitas yang baik. Nah, jadi kita juga harus bisa menekan kualitas-kualitas negatif ini sehingga kita dapat maju dalam pengembangan batin kita. So now you see that during the meditation, 2 aspects. One is keeping mindfulness on right object, whatever meditation object given by the meditation teacher. That's right object, and then you keep on that, your mindfulness. At the same time, not letting arise the 5 mental hindrances. So when you can keep the right meditation object, mostly they are not arising. The focusing on the breath, not arising the sensual desire or evil or sloth and torpor like this. Only when you cannot keep your mindfulness on the meditation object is going around and thinking many things, that going back home, then sensual desire or evil arise like this. If you're thinking about this there and here, and then the evil anger arise like this. So have to be careful about our mind. Taking the object should not develop mental hindrances. So in this way, the meditation start to be in the progress. Ya, jadi ketika kita meditasi, kita juga harus menaruh perhatian kita kepada objek yang tepat atau objek meditasi yang benar. Nah, jadi ketika kita selalu menjaga batin kita kepada objek meditasi yang benar, apapun itu yang juga yang disarankan oleh guru meditasi Anda, nah pada saat itu merupakan sikap meditasi yang benar, dan juga kita juga harus setelah menaruh perhatian kita kepada objek meditasi yang benar, nah kita juga berusaha untuk mencegah agar rintangan batin ini tidak muncul di dalam batin kita. Nah, jadi selama kita menaruh perhatian kita kepada objek meditasi, nah kita juga harus bisa mencegah 5 rintangan batin ini muncul. Nah, contohnya kalau kita tidak bisa menjaga batin kita, nah pikiran berkelana, nah pada saat itu ketika memikirkan objek-objek atau melihat objek-objek batin, nah biasanya akan muncul 5 rintangan batin, yaitu seperti kamacanda, kemelekatan muncul, kemudian ketika kita mengamati objek-objek batin, nah pada saat itu mungkin juga kemarahan di dalam batin juga bisa muncul.
dan 5 rintangan batin ini bisa muncul. Nah, oleh karena itu, kita juga harus bisa memproteksi batin kita terhadap 5 rintangan batin. Nah, sehingga kita dapat terus menaruh perhatian kita kepada objek meditasi kita. So here 69 to 74. And Buddha give the 5 example for the mental state free from 5 mental hindrances. So these are just example, and then you read this, you can conclude, you can get conclusion easily get. So we will continue from the 75. Ya, jadi dari paragraf 69 sampai 74, nah di sana kalian dapat membaca sendiri mengenai perumpamaan dari 5 rintangan batin yang dijelaskan oleh Buddha. Nah, jadi di setiap paragraf itu merupakan satu rintangan batin. Nah, nanti kalian bisa baca. Nah, Sayadaw akan meloncatnya dan membahas mengenai paragraf 75. Okay, so in 75, the meditator developed the meditation process, and he can remove 5 mental hindrances not to arise in his process, mental process. Then, being absent of 5 mental hindrances, what he get is gladness, which is called pamodza. So if you can make your mind free from 5 mental hindrances, you will get the pamodza. It's called the gladness. Nah, jadi ketika seorang meditator dapat menaruh perhatiannya dengan baik kepada objek meditasinya dan juga membuat 5 rintangan batin ini tidak muncul di dalam batinnya. Nah, pada saat itu kegembiraan atau pamoja itu muncul di dalam batinnya. That gladness, pamoja, support the delight, piti, to arise. So one who have gladness and this support, and then arise the piti, delights. Ya, jadi pamoja atau kesenangan batin dapat menyokong atau menumbuhkan piti untuk muncul di dalam batin, piti kegembiraan batin. So by the power of piti, mind and bodies become calm, tranquilized. Ya, dengan dukungan dari piti atau kegembiraan batin, tubuh atau batin menjadi tenang, menjadi tenang. When mind and bodies are tranquilized and their joint sukha arise. Dan ketika batin dan jasmani atau tubuh itu menjadi tenang, nah pada saat itu akan menumbuhkan sukha atau perasaan bahagia. The joint sukha support the concentration to arise. So in this way, mind become concentrated. Nah, jadi perasaan yang bahagia ini yang mendukung batin untuk mendapatkan konsentrasi. Nah, jadi batinnya menjadi mudah terkonsentrasi. So this is the process how the concentration arises. Now, although you are trying to meditate and the concentration does not arise, and you need to check whether you are in this process or not. If you are not in this process, the concentration will not arise. So keeping mindfulness on the object and removing 5 mental hindrances, being the absence of 5 mental hindrances, the gladness, pamoja, piti, passaddhi, sukha, samadhi, concentration arise. This is the process how they arise. Ya, jadi ketika kita sudah berkonsentrasi, tetapi merasa konsentrasinya juga tidak berkembang, nah kita juga harus bisa mengecek apakah proses-proses yang saya jalankan ketika meditasi ini sudah benar atau belum. Nah, misalkan dari yang pertama, apakah kita sudah menaruh perhatian meditasi kita kepada objek yang benar atau belum. Kemudian dari situ apakah kita sudah membuat 5 rintangan batin ini tidak muncul di dalam batin kita atau belum. Nah, terus kemudian setelah 5 rintangan batin ini sudah tidak muncul lagi di dalam batin, kemudian kesenangan
seperti pamoja, kemudian piti, kegembiraan batin, kemudian dari piti menumbuhkan pasadi, ketenangan batin dan jasmani, dan juga suka, perasaan bahagia, kemudian dari perasaan bahagia memunculkan samadhi, konsentrasi. When concentration becomes stronger and stronger and it reaches to the certain level, which is called first jhana. So this is the attainment of first jhana. So this can be called one of the fruit of the bhikkhu life, the homelessness. Ya, jadi dengan batin yang terkonsentrasi dari tahapan-tahapan mulai dari melihat objek yang benar, nah sampai batin terkonsentrasi. Nah, ketika terus dijalankan atau batinnya semakin terkonsentrasi, nah dia pun akan mencapai konsentrasi jhana pertama. Nah, ini yang disebut Buddha sebagai buah dari kehidupan petapaan. So to this samanya phala, and then we have to keep our mind the process, starting from moral precept, then indriya samvara, then mindfulness and clear awareness, sati sampajanya. After that, the contentment, santosa. And being supported this initial condition, one can start the meditation. Then keeping mindfulness on the meditation object, removing 5 mental hindrances, and then developing in the process and concentration become in the certain level of first jhana. Ya, jadi mengacu kepada samanya pala sutta. Nah, di sini kita juga harus bisa melihat tahapan-tahapan dalam latihan kita, mulai dari berlatih sila, kemudian mengendalikan keenam indria, kemudian memiliki sati sampajana, perhatian penuh, dan juga kesadaran yang jernih akan setiap kegiatan, kemudian santosa, perasaan mudah puas. Dari situ, ini merupakan tahapan awal sebelum kita meditasi. Nah, ketika kita meditasi, nah kita harus menaruh perhatian kita kepada objek meditasi kita, kemudian berusaha agar 5 rintangan batin ini tidak muncul di dalam batin kita. Nah, kemudian dari absennya 5 rintangan batin akan memunculkan kesenangan, kegembiraan batin, kemudian juga ketenangan, perasaan bahagia, dan juga konsentrasi. So how do you think without the fulfillment of the requirements, the initial requirement, is it possible to attain the jhana level? Nah, menurut kalian apakah mungkin kalau ada langkah-langkah atau syarat yang dari disebutkan tadi kurang, apakah seseorang bisa mencapai konsentrasi bahkan sampai konsentrasi jhana? Yeah, if not, and you have to remember what are the initial requirements and then need to fulfill. So this is also can be said the link. Before we usually say the 3-4 training, sila, samadhi, panya. So there sila and samadhi. Samadhi referring to the concentration. That link of the sila and samadhi, between these two training, there are some requirements. So now you can learn from the Samanya Phala Sutta. What are them? What are these? Ya, jadi kalian juga bisa mengecek sendiri apakah ketika saya belum mencapai, nah apakah persyaratan ataupun langkah-langkah yang kita lakukan ini sudah setahap demi setahap atau belum. Nah, jadi ketika Buddha menjelaskan sila samadhipanya, latihan moralitas, konsentrasi, dan juga kebijaksanaan, nah di sini antara sila, moralitas dengan samadhi, konsentrasi, ini ada link atau ada hubungan yang hilang, di mana penjelasan ini dijelaskan di Samanya Phala Sutta. So different sutta have a different focus to teach the specific points. So from the Samanya Phala Sutta, very important information here in this case. And the other information
many times repeated in this other sutta. Ya, jadi ketika kita membahas sutta, nah ada sutta-sutta yang memiliki penjelasan yang secara spesifik. Nah, di mana kalau di dalam Samanyapala Sutta, nah ini penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan ini merupakan penjelasan intinya. Nah, di mana penjelasan yang lainnya sebenarnya juga dijelaskan di sutta-sutta yang lainnya secara berulang. Now you learn this information through the test, not just only listen the Dhamma talk, right? So through the test, it means just like the listening from the Buddha. Because according to Theravada tradition, nobody can change the test. So we always just learn. Even if we don't understand, we just learn and we just keep this. We have no right to change. That's why this is reliable reference. We can say the reliable reference. So just like the learning from the Buddha. Ya, jadi dengan kita membaca Samanyapala Sutta, kita juga dapat memiliki atau memahami informasi-informasi ini, dan juga hal ini juga dapat memberikan informasi sutta-sutta yang dijelaskan. Nah, jadi ketika kita mempelajari sutta, kita juga harus bisa melihatnya dari teks-teks yang original seperti ini. Nah, jadi ketika kalian kembali hanya membaca sutta yang original, nah seperti Buddha memberikan Dhammadesana kepada kalian. Nah, jadi berdasarkan ajaran Theravada, nah di mana kami tidak memiliki hak untuk mengubah teks atau Tipitaka yang ada. Nah, sehingga hanya diturunkan secara tradisi dan tidak bisa juga mengubah isinya. Nah, jadi penyampaian ini seperti penyampaian dari Sang Buddha. Yeah, this is the reason why I encourage to read the text through your own language. Ya, makanya kenapa saya selalu menyarankan kalian untuk membaca sutta dari bahasa yang kalian mengerti. Okay, so paragraph 76 just mention the example. Just give the example for the attainment of first jhana. Ya, kemudian paragraf yang 76 tadi menjelaskan contoh dalam pencapaian jhana pertama. So for 77, the meditator attained the second jhana. Then the 78 mentioned the example. In this way, the one jhana and the example come together. Ya, kemudian di paragraf 77 ini merupakan penjelasan mengenai pencapaian jhana kedua. Kemudian yang 78-nya ini seperti perumpamaan ketika seseorang meditator mencapai jhana kedua. Dan biasanya ini akan penjelasannya menjadi 2 paragraf di setiap jhananya. So these expression about the jhana attainment are repeated many times in the Pitaka, in the Tipitaka. That's why if you read this one and then you carefully read after that in other sutta, this is the same as the Samanyapala Sutta, and you can skip. So in this way, you can be faster in the text reading. Ya, sebenarnya kalau kalian membaca sutta-sutta yang lain, nah biasanya penjelasan terutama mengenai pencapaian jhana 1 sampai ke 4, nah ini juga terdapat di sutta-sutta yang lainnya juga. Nah, jadi ketika kalian membaca sutta yang lainnya, nah kalian pun juga dapat langsung bisa melewati atau melompati bagian pencapaian jhana, karena informasi ini juga kalian sudah dapatkan di Samanyapala Sutta. Jadi sehingga kalian bisa membaca Tipitaka dengan lebih cepat. And paragraph 79 is third jhana. And the paragraph 81 is fourth jhana. Ya, kemudian paragraf 79 menjelaskan jhana ketiga, dan paragraf 81 menjelaskan jhana keempat. So in this way, through the practice of establishment of concentration,
the person attain the first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. Ya, jadi dengan mengembangkan konsentrasi, nah mereka dapat mengembangkan sampai jhana 1, jhana 2, jhana 3, dan jhana 4. Then in paragraph 83, there it start to change. So there at the beginning of 83, you see the with the mind concentrated, purifying, and cleansed. This means the mind with the concentration, it continue practicing, which is called vipassana. Yang terkonsentrasi dengan baik, nah itu memiliki pikiran yang murni, yang bersih, yang tanpa noda. Nah, jadi ini sebenarnya sudah mulai masuk ke dalam vipassana. So with the concentration, find the support of concentration power, and then he tried to see and know. It's called the knowing and seeing. Seeing, knowing and seeing the true nature. That is called vipassana. Ya, jadi dengan batin yang terkonsentrasi, yang murni, yang bersih dan tanpa noda, nah dia mengarahkan batinnya untuk melihat dan mengetahui. Nah, di sini melihat dan mengetahui sifat alamiahnya dari segala sesuatu. So in 83, if you read, you see how he practiced vipassana, focusing on the body materialities, material bodies, and focusing on the consciousness, mind. Then in this way, learning about the true nature of body and mind, observing and this ultimate reality, this is called vipassana jnana. Dan di paragraf ini pun kalian juga bisa membacanya. Nah, ketika batin yang terkonsentrasi diarahkan untuk mengamati atau menganalisa tubuh ini atau jasmani ini. Nah, jadi selain mengamati mengenai materi atau jasmani, nah batin yang terkonsentrasi pun juga diarahkan untuk mengetahui nama atau batin. Nah, jadi dengan pikiran yang terkonsentrasi, nah dia mengamati jasmani dan batin atau nama dan rupa. So this attainment of the knowledge, knowing and seeing, vipassana jnana, is one of the samanya phala higher than this former practice. The former practice are called the concentration practice up to the fourth jhana. Then here, vipassana is the wisdom training. That's why it is considered as the higher than the former practice. Ya, di Samanya Phala Sutta ini juga dijelaskan bahwa ketika seseorang memiliki pengetahuan, mengetahui dan melihat hal-hal ini, nah ini dikatakan memiliki pencapaian atau hasil yang lebih tinggi daripada pencapaian-pencapaian sebelumnya seperti keempat jana. Nah, jadi karena latihan ini juga merupakan latihan kebijaksanaan yang merupakan latihan yang lebih tinggi daripada latihan konsentrasi. Then 85. In 85 is mentioned about the Manomayiti jnana, which is called Manomayiti jnana in Pali. That is the knowledge about the production of the mind-made body. Mind-made body. So body is created by mind. He can do that. This is with the need the higher concentration and wisdom. Ya, kemudian setelah itu di paragraf 85, nah dengan batin yang terkonsentrasi, nah dia juga mengembangkan pencapaian mano menyidi jnana, yaitu pencapaian yang menciptakan tubuh dengan pikiran. Nah, jadi seperti kesaktian gitu ya. Starting from vipassana jnana, the training of wisdom is divided into different parts. So the first one vipassana jnana, second one manomayiti jnana, and 87 is about the adivida jnana. So this is the knowledge to perform the various kind of supernormal power.
Nah, dari latihan Vipassana, nah itu juga di dalam sutta ini dijelaskan dalam beberapa bagian. Yang pertama dengan mengetahui dan melihat nama dan rupa. Kemudian yang kedua dengan mengembangkan mano maidinyana. Kemudian yang terakhir yang selanjutnya adalah idiwidanyana, yaitu dengan mengembangkan kekuatan supernormal. Nah, jadi dia dapat melakukan banyak seperti keajaiban begitu ya, atau kekuatan. And 89 is about the knowledge of divine ears. Nah, kemudian setelah itu dia mengembangkan di dalam paragraf 9 ini adalah telinga dewa. Find this power, and one can hear the voice very far and very low, but still can hear by that power. This is called Dipa Sotanya. Nah, jadi dengan kekuatan ini seseorang dapat mendengar suara yang jauh dan juga dengan volume yang kecil. Nah, tetapi walaupun itu jauh dan kecil, nah, tetapi dia dapat mendengarnya. Ini yang disebut pencapaian Dipa Sota atau telinga dewa. By this knowledge, we don't need to worry about the internet connection, right? Dengan pencapaian ini kita nggak perlu khawatir dengan koneksi internetnya katanya. And paragraph 91. So this is the knowledge to know the other's mind. So penetrating into others' mind and then identifying what kind of mind is arising in your process. I did. This is related to what we have said yesterday, what we have said about the Loka Dipadiya. So Loka Dipadiya, respecting to the world, it means including this kind of practitioner, those can penetrate the mind and understand. So if I am thinking in improper way, improper thought, they will know. That's why I should keep my mind in proper way like this. Ya, kemudian di paragraf selanjutnya yaitu 91 menjelaskan dengan pikiran terkonsentrasi, nah dia mengarahkan pikirannya untuk mengetahui pikiran orang lain. Nah, jadi pencapaian ini juga yang kemarin saya sudah jelaskan mengenai loka adipateya, nah di mana kita memiliki rasa hormat kepada dunia, nah dengan berpikiran bahwa ada makhluk lain ataupun ada orang-orang yang berlatih pencapaian mengetahui pikiran orang lain ini dan dapat menunjukkan kesalahan atau mencela kita. Nah, jadi oleh karena kita berpikir ada orang-orang yang dapat membaca pikiran orang lain, nah kita juga dapat memiliki pikiran yang yang murni atau yang bersih, nah untuk menghindari celaan dari orang-orang yang memiliki kekuatan ini. So in paragraph 93, it mentioned about the Bobiniwasano Satinyana. So the knowledge to know the previous existence. So if you know the previous existence, you understand, or this is not, how to say, the just arising by accident, cause and effect relationship also, you understand. Ya, jadi kemudian yang 93 ini dijelaskan mengenai dapat melihat banyak kehidupan lampau, nah sehingga orang-orang yang mengembangkan pengetahuan ini, mereka juga paham tidak ada kehidupan yang muncul secara tiba-tiba atau secara begitu saja, nah, tetapi selalu ada sebab dan akibat atau kondisinya. Then paragraph 95. That is the knowledge of the person's away and arising of being. This is called the Chutupapada Jnana. Chutti and Upapada. Chutti is death. Upapada is rebirth. So knowing the death and rebirth moment with the cause, with their cause, karma. And this also purifying the view. This jnana also purifying the view. So beings
performing the bad action, they reborn in this life. Performing good action, they reborn in this life. Like this, he can identify. This is called Chittupapadanyana. Kemudian di paragraf 95 dijelaskan pencapaian Chutupabata Pabatanyana yang menjelaskan mengenai pengetahuan akan kematian dan juga kelahiran kembali, di mana Chutupabata ini cuti dan cuti kematian, upapata kelahiran kembali begitu ya. Nah, jadi dia dapat mengetahui makhluk-makhluk yang ketika meninggal, nah kemudian terlahir kembali dengan kamanya. Nah, jadi makhluk-makhluk yang meninggal karena kama tertentu akan terlahir demikian. Nah, makhluk-makhluk yang melakukan dengan kama yang baik ketika meninggal terlahir dengan demikian seperti itu. Nah, jadi pengetahuan ini juga menyokong atau mendukung pemurnian pandangannya dia. Nah, jadi ini juga dapat mendukung latihannya. They mention how he understand by the knowledge. So in connection with the cause, karma, and as a result, beings are born. So by understanding this cause and effect relationship, we are not confusing about the process of life. And this is called the Ditthi Visuddhi also. So wrong view are wiped out because of understanding the real process. And this function is one of the Divacakunyana. Ya, jadi pengetahuan ketika kita dapat melihat sebab akibatnya dengan jelas, dengan realitanya, nah pada saat itu kita juga tidak menjadi bingung akan proses kehidupan. Nah, jadi setelah kematian, nah kemudian proses makhluk atau kita akan terlahir kembali, nah kita menjadi tidak bingung. Dan di sini juga merupakan Ditthi Visuddhi atau pemurnian pandangan yang menghilangkan atau yang menghilangkan pandangan salah begitu ya. Nah, jadi kekuatan ini juga termasuk ke dalam dibacaku atau mata dewa. And paragraph 97. The 97 is attainment of the Aswakaya Jnana, the destruction of all the taints and all defilements. This is called Aswakaya Jnana. After making kusala, and then you make the aspiration, idame punya aswakaya wahan hodu. This is aswakaya jnana. This final attainment. Yeah. Ya, kemudian di paragraf 97 dijelaskan ini merupakan pencapaian asawakaya jnana, yaitu hancurnya asawa atau noda batin kita menjadi arahat begitu ya. Nah, jadi seperti yang kalian aspirasikan ketika berbuat kebajikan, idame punyang asawakaya wahang hotu. Nah, ini asawakaya jnana, yang maksudnya untuk pencapaian arahat. So at the end of 97 you see the utterance of the one who get the aswakaya jnana is called the birth is finished. Birth is finished, means no more rebirth for him. And the holy life has been led. I mean, there is complement of the holy life. Then done what is had to be done. So whatever have to be done already finished. Then there's nothing future life. This is the statement of the Arahat. After attainment of Aswakaya Jnana, he became Arahat. That is called Arahat. And Arahat person can say in this way: if you are not become Arahat, you still have the life to continue. You still have something to be done. You still have. That's why you cannot say that after the attainment of Arahatship and you can claim by yourself. Ya, jadi di
akhir paragraf 97 kalian juga dapat melihat ini merupakan ungkapan dari seorang arahat yang biasanya ketika seseorang sudah mencapai tingkat kesucian arahat, nah mereka dapat mengklaim ucapan seperti ini. Kelahiran telah berakhir, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak ada lagi kehidupan kembali, tidak ada lagi kehidupan yang akan datang, begitu ya. Nah, jadi bagi seorang arahat, nah mereka biasanya setelah mencapai asawakaya nyana atau pengetahuan hancurnya noda atau menjadi arahat, nah mereka biasanya akan mengungkapkan ungkapan ini. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sudah dilakukan. Nah, bagi kita yang belum mencapai arahat, nah kita tidak bisa mengklaim karena masih ada yang harus kita lakukan, begitu. Nah, ini hanya ungkapan bagi seorang arahat. So if you conclude the process, because this is the highest attainment, so we need to conclude the sila, and after that what? Indriya samvara, then sati sampajana, then santosa. After that, the process come, after that, the session for the suitable place, right? And meditation start. Then with the meditation, the attainment of full jhana. Then the Western training is divided into 8 parts, starting from Vipassana Jnana up to the Aswakaya Jnana. So this is the Buddhist way to practice. If you finish to the Aswakaya Jnana, this is all finished. If you, and as long as you cannot attain, and then you need to develop. This is Buddhist way of practice, as mentioned in Samanyaphala Sutta. Ya, jadi untuk sebagai menyimpulkan, nah jadi kita juga harus melihat progres atau tahapan yang dilakukan bagi kita dalam berlatih dengan cara seorang Buddhis, yaitu dimulai dari sila, mengembangkan moralitas sila, kemudian indriya samwara, menjaga 6 pintu indriya, kemudian juga sati sampajana, memiliki perhatian penuh dan kesadaran yang jernih setiap saat, kemudian santosa, mudah puas, dari yang mudah puas ini kemudian mencari tempat yang sesuai. Nah, jadi itu merupakan latihan sebelum meditasi, dan mulai dari meditasi, nah kita mengembangkan konsentrasi kita kepada objek meditasi sampai pencapaian konsentrasi jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Nah, kemudian dilanjutkan 8 pencapaian dari Vipassana, dimulai dari pengetahuan Vipassana yang pertama, melihat nama dan rupa, nah sampai di akhirnya yaitu asawakaya nyana, hancurnya noda-noda atau menjadi arahat. Dan ini merupakan kerangka latihan atau cara berlatih kita sebagai Buddhis. Okay, here at the end of paragraph 98, at the end the last sentence is show that there's no more samanya phala, more excellent and more perfect than the arahata aswakaya jnana. So aswakaya jnana is the highest samanya phala. Ya, jadi di paragraf 98 di akhir paragrafnya ini juga Buddha memberikan pernyataan bahwa pencapaian asawakaya nyana itu merupakan pencapaian yang tertinggi di mana tidak ada buah kehidupan petapaan yang lebih tinggi atau yang lebih sempurna daripada asawakaya nyana. Jadi pencapaian arahat ini merupakan puncak dari buah kehidupan petapaan. And in 99, you see the response of the Kin Ajatasattu. Now he's satisfied. Before he asking the sixth teacher
it didn't satisfy. Now, after listening to the Buddha answer, because Buddha answered his question step by step, very clearly. That's why he's satisfied. And finally, being satisfied, he went back to his place. Ya, jadi kita juga dapat melihat di paragraf 99 tadi merupakan jawaban atau ungkapan kepuasan dari Raja Ajatasattu setelah mendengar jawaban dari Buddha. Nah, karena dia tidak mendengarkan jawaban yang tepat dari 6 guru spiritual yang lainnya. Nah, sedangkan ketika Buddha memberikan penjelasan yang benar-benar menjawab pertanyaan dari Raja Ajatasattu, nah sehingga dia sangat karena Buddha juga menjawabnya dengan sistematis, setahap demi setahap, nah sehingga Raja pun menjadi sangat puas, dan itu merupakan di paragraf 99 tadi merupakan ungkapan kepuasan dari Raja Ajatasattu. Nah, setelah puas, akhirnya dia meminta izin kepada Buddha untuk pulang ke istananya. So in paragraph 102, as a conclusion, when the Ajatasattu, King Ajatasattu went back, Buddha said to the bhikkhus so about the king, if he didn't kill his father, he could attain the Dhammacakku, which is called the Magga, referring to the Magga. Because he killed his father, that block for his attainment, he could not attain. This is a big loss. Although he has, it means the paramita, already have the paramita to attain. Because of his own action, he has done by himself. And that's why he lost for the attainment. Ya, jadi di paragraf 102 yang merupakan kesimpulan dari sutta ini, nah di mana setelah Raja Ajatasattu ini pulang atau kembali ke tempatnya, nah kemudian Buddha bilang kepada para biku mengenai Raja Ajatasattu yang di sini terjemahannya hancur ya, yang telah kalah, di mana sebenarnya Raja Ajatasattu ini kalau dia tidak membunuh ayahnya, nah dia dapat mencapai mata dhamma atau mencapai pengetahuan jalan atau magga, menjadi seorang sotapanna. Nah, tetapi karena dia sudah membunuh ayahnya, nah di sini karena tindakannya sendiri yang membuat atau yang menutupi jalan dia untuk mencapai pencapaian magga ini. Nah, jadi karena perbuatannya sendiri, nah dia yang ini merupakan satu kekalahan atau satu kehancuran yang dia lakukan dengan tindakannya sendiri. So sorry for King Ajatasattu, although he has the potency, he could not get because of his own action. This is called Kamma Varana, the blockage of action. If someone commit the Panchanandriya. So we also, even if we have and if we commit, we cannot get. That's why we have to be careful of our own action, not to be the blockage for our attainment. This is very important. Ya, ini juga sangat kasihan kepada Raja Ajatasattu yang seharusnya dia memiliki kesempatan untuk mencapai, nah, tetapi karena perbuatannya yang menghalangi dia untuk mencapai pencapaian ini. Nah, ini yang disebutnya sebagai Kamma Varana. Ya, Kamma Varana. Nah, jadi yang mencegah Kamma yang mencegah seseorang untuk mencapai pencapaian. Kamma Varana. We also should. Apalagi? Nah, jadi ya kita juga harus hati-hati karena kalau kita pun melakukan 5 perbuatan
Pancanandriya seperti yang dilakukan oleh Raja Ajatasattu. Nah, kita pun juga karena tindakan kita mungkin dapat mencegah kita untuk mencapai pencapaian di kehidupan ini. Nah, makanya kita juga harus hati-hati dalam melakukan tindakan. Okay, so all those many information and still need to discuss or need to read again and clarify. And we are going to stop here for the Samanyapala Sutta study, and then you can read more and you can clarify through the discussion more and more. Then you understand and you practice. You will be successful, and finally you attain the Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, jadi setelah kita membahas mengenai Samanyapala Sutta ini, nah tidak cukup hanya dengan pembahasan seperti ini, kalian juga harus membaca kembali, membaca berulang-ulang mengenai sutta ini, nah sehingga mendapatkan pemahaman. Nah, misalkan tidak ada yang tidak jelas, nah kita juga dapat mendiskusikan apa yang tidak jelas ketika Anda membaca sutta ini. Nah, dengan kita terus mengikuti latihan yang dijalankan di Samanyapala Sutta, nah kita pun juga akan bisa mencapai Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodami saya ada Bante. Sahabat Dhamma. Okay. Wandami, saya Dao, Wandami Bante. Saya mau tanya mengenai biku yang dipimpin Sang Bhagawa. Saya lihat itu kan sampai 500-an, kadang-kadang ribuan ya. Kalau dia masuk hutan itu ya kan, atau dia dia kan itu kan suka pindah-pindah ya, 1A ke B gitu loh. Dalam perjalanan ini kan ibaratnya seperti apa ya, seperti kayak di Medan mau ke Rantau dari Medan bisa aja ke Siantar atau ke Prapat. Dalam perjalanan jauhnya itu ya, melalui gunung, hutan segala macam ya. Terus saya mau tanya ya, dalam perjalanan itu apakah dia itu waktu Mindapata mau dana makan, dia belum sampai ke daerah A, masih di pinggir-pinggir, mau macam mana ya bisa dana makan ya? Daerahnya nggak cukup, pinggir-pinggir semua hutan. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu ya, mereka kan biku misalnya kan waktu dia bilang di hutan lah, nggak ada desa-desa segala macam. Dia kan mau gimana ya, masak nggak boleh. Mau makan apa gitu. Nomor 3. Kalau kita sampai ke desa. Actually, bhikkhu, they are not allowed to cook by themselves. So just for Pindapata. So for Pindapata also, here many food already, a few bhikkhu. But for one bhikkhu, the necessary amount is not much. So going around somewhere and then the people, they offer from the cooking for themselves. And in this way, they can collect. And also when the Buddha traveling around the country, at that time, the Buddha usually concerned about the amount of the bhikkhu, number of the bhikkhus, and the place to Pindapata. And that's why
can manage. 1,000 also okay. And sometimes like the devotees, nowadays also some of our devotees, if we go in the group and then they follow and then they provide. In the same way, like Anathapindika or some others, the followers, and they also trying to support the bhikkhu. And in this way, bhikkhu can get the food, proper food, but not always concerned about that. And Buddha instructed already. So traveling around and then go for Pinapada. Not all in the line, they're going some group on the other place and then they gather after Pinapada, then continue another place. And also bhikkhus are not staying in very, very deep forest. Have to consider whether I can go to Pinapada or someplace like this. If cannot, and then he has to move. And this is the way of living. Ya, jadi yang kedua tadi, biku itu tidak diizinkan untuk memasak sendiri, nggak boleh. Nah, jadi banyak makanan, tetapi yang tinggalnya sedikit katanya. Makanannya banyak, tapi yang tinggalnya sedikit. Di sisanya masih banyak. Nah, jadi ketika di zaman Buddha, nah biasanya ketika Buddha bertraveling 500 mau 1000, nah biasanya Buddha selalu melihat tempat-tempat tertentu apakah mereka bisa support atau enggak. Nah kalau mereka misalkan enggak, nah biasanya Buddha hanya membawa sedikit biku. Nah tetapi kalau bisa support, nah biasanya pun mereka akan membawa bahkan 500, 1000 bahkan lebih begitu. Nah, jadi itu sebenarnya tidak ada masalah. Nah, seperti halnya di zaman sekarang juga, nah di mana terkadang ketika biku melakukan perjalanan, traveling, nah ada kapia yang ngikutin. Nah, ada umat yang juga mengikuti rombongan para biku, nah untuk mensupport di dalam perjalanan. Nah, jadi seperti halnya Anathapindika, Mendaka begitu. Nah, mereka pun juga di zaman Buddha juga seperti itu. Nah, terkadang mereka membuat kapia mengikuti rombongan para biku. Nah, di mana kalau di tengah jalan nggak ada makanan itu mereka dapat memberikan. Nah, seperti halnya tradisi di zaman Buddha, nah para biku itu diizinkan oleh Buddha untuk pindah patah. Nah, jadi biasanya ketika pindah patah, sebenarnya untuk makan para biku itu tidak banyak. Nah, jadi mereka ketika pindah patah dari rumah ke rumah, nah itu para umat biasanya memberikan makanan yang biasanya mereka makan. Nah, tetapi mereka tidak makan semua, tapi mereka menyisihkan untuk para biku begitu. Nah, jadi sebenarnya untuk makan satu biku itu sebenarnya tidak perlu banyak makanan seperti di wihara ini kata Sayadaw. Nah, kemudian apa lagi tadi ya? Ya, biasanya para biku itu tinggal tidak di hutan yang sangat dalam. Nah, jadi ketika tinggal di hutan pun, nah para biku itu juga harus memperhitungkan jarak apakah dia sempat untuk pergi ke kampung terdekat untuk pindah patah. Nah, kalau terlalu jauh, nah mereka harus lebih mendekat ke kampung terdekat begitu. Nah, jadi biasanya biku juga nggak tinggal di hutan yang sangat dalam, nah sehingga tidak bisa pindah patah. Gitu. Mau tanya lagi ya, waktu dia udah sampai ke hutan, hujan lebat, dia pun pinggir. Biku yang 500 atau 1000 mau macam mana tinggal ya, semua pohon, semua dangkal-dangkal, atau mau bawa kemah atau gimana ya? Itu nomor 3 ya. Nomor 4, waktu dia pindah patah kalau di suatu desa, dia kan biku itu kan menerima apa adanya. Kalau sampai tidak mencukupi sekali atau dusunnya kebetulan kecil, ya kan, yang dikasih makan itu makanannya itu ya kan kadang-kadang tidak layak dimakan.
Gimana itu? Nomor 5. Boleh. Saya lihat tadi itu Ajatasattu raja. Orang itu kok heran ya, kok bisa menerima langsung apa ya kata-kata Buddha gitu ya, bisa abinya, jana segala macam ya. Dia ceritanya kan dia kan cuma semu gitu ya, kok dia bisa cepat kali menerima ya. Padahal dia belum melatih diri. Itu gimana sih? Maksudnya yang di Samanya Palasutta. Ajatasattu, hah? Ajatasattu. Nah, dia kan nggak tahu, oh bagus ya kan. Padahal dia belum mulai, belum melatih, belum apa, oke ya kan. Tapi kalau zaman sekarang sih, oh nggak bisa, aku mau cek dulu. Kita surpa gini ya. Oke, itu pertanyaan apa? Satu-satu. Pertanyaan nomor 4 apa berarti? Oh, abinya. Kan masih belum. So, a bhikkhu living in the forest mean that they need to search the suitable place for them. If the weather is hot, and they need to find a cool place. If the weather is cold, they need to find a warm place so that they can find the agreeable residence. And also, mostly a rainy season, the Buddha allowed to use the sinasana, like the residence building, and the devotees, at least even if this is made by the simple leaf or something like this, it's okay if it can protect the rain or something like. So need to find a suitable place. And if suddenly raining, there's nothing to do, just live in the raining, right? Because bhikkhu does not have the tanks or like this at the time, and they just keep they just moving around the tree to tree like this. So this is very free. And also, if you wish to know, and then you should try to learn how they live and how they can survive. Sometimes, considering how they can survive, it is impossible. But for our side, living in the luxurious place, it is impossible. But for those who are in the practice, it is still possible. Like this, in some country, Western country, some children, very sensitive. When they come to visit their home country or Myanmar, even the flowers, they get their allergies. For our children, no problem. They are playing and rolling on in the mud and the rain. Nothing happened like this. So if we consider our own experience and our side, almost impossible living in the raining. But for their practice, it's okay. Ya, jadi untuk yang nomor 3 dulu, mengenai hujan-hujanan. Nah, biasanya biku mencari lokasi senasana atau tempat tinggal yang sesuai. Nah, jadi ketika bertraveling, nah para biku pun juga
akan mencari lokasi yang sesuai, yang nyaman untuk mereka tinggal. Nah, jadi kalau misalkan di hutan, para biku juga diizinkan untuk tinggal di bangunan yang beratap. Nah, kalau misalkan di hutan itu ada bangunan yang beratap, ya para biku pun juga bisa tinggal di sana. Ataupun kalau misalkan memang nggak ada bangunan, nah bisa membuat seperti gubuk dari daun, nah untuk melindungi dari hujan. Nah, itu juga diperbolehkan. Nah, karena di zaman Buddha mungkin nggak ada tenda seperti sekarang. Nah, karena kehidupan biku juga sangat bebas dari mereka akan pergi dari satu pohon ke pohon yang lain seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mungkin ketika Anda merasa apakah mungkin biku bisa menjalani hidup yang seperti itu, nah Anda harus mencoba untuk tinggal seperti biku begitu. Nah, kalau pergi ke hutan, ya mungkin kalau zaman sekarang kayak camping begitu ya. Nah, jadi contohnya seperti biku. Nah, misalkan ketika kita tinggal di tempat yang mewah, itu juga nggak memungkinkan. Nah, tetapi untuk kita sebagai yang latihan menjalani kehidupan yang yang seperti Anda katakan pergi ke hutan begitu, itu masih memungkinkan begitu. Nah, berbeda kalau kita tidak hanya memikirkan, belum mencobanya, nah mungkin kita pikir ini nggak mungkin bisa untuk survive begitu. Tapi kalau Anda menjalaninya, ini masih mungkin bisa. Nah, begitupun juga biasanya kalau ketika kita sudah melatih cara hidup yang seperti ini, nah ketahanan tubuh kita untuk survive di tempat terbuka, untuk survive di hutan, nah itu masih memungkinkan begitu. Nah, daripada misalkan kalau orang yang nggak melatihnya. Nah, tadi saya memberikan contoh, nah ada orang Myanmar yang pindah ke Amerika, nah kemudian anaknya karena lahir di Amerika dan juga besar di sana, yang memiliki mungkin kondisi lingkungan yang baik begitu. Nah, sehingga pas dia pulang ke Myanmar, nah karena ada serbuk bunga, nah dia punya alergi begitu. Alergi serbuk bunga. Nah, tapi kalau anak-anak di Myanmar, mereka mau mau main lumpur, mau hujan-hujanan, badannya itu nggak sakit. Nah, tetapi karena tapi si anak yang orang Myanmar yang ke Myanmar ini malah hanya diam saja itu kena alergi serbuk bunga begitu. Nah, jadi ya sebenarnya latihan terus tadi jawabannya kalau pas hujan, kalau hujan nggak ada payung, nggak ada tenda, nggak ada bangunan, ya hujan-hujanan mau nggak mau. Okay, for second one about the food, if it is not enough or it is not good enough like this. So for not good enough, if we can develop the contentment and acceptance, still okay. But if it's not enough, and Bhikkhu need to consider to move, not to stay there. And Buddha also allowed, even if it is the Vasa period, during the rainy season, Vasa period, if the food is not enough or not really suitable, cannot survive, and Bhikkhu can move other place. The Buddha allowed. That's why, and first day, going Pinabada, no food. That's why second day, but for 2 days, 3 days, no food, only water, I cannot survive and move around. So if the devotee also want to keep if they want to keep the bhikkhu in their place, and they need to consider what happened. Ya, yang pertanyaan nomor 4 mengenai makanan. Nah, biasanya kalau biku mendapatkan makanan yang mungkin tidak cocok atau tidak sesuai seleranya, nah tetapi selama makanan itu dapat menunjang kehidupan dia, nah biku dapat mengembangkan latihan mudah puas. Nah, tetapi kalau
apa yang didapatkan biku itu nggak cukup atau kurang, nah tidak dapat menunjang kehidupannya, tidak dapat menunjang latihannya. Nah pada saat itu Buddha pun sendiri mengizinkan bahkan ketika menjalani masa wasa tidak mendapatkan makanan yang cukup, nah Buddha juga mengizinkan untuk merusak puasa dan berpindah ke tempat yang sesuai. Nah jadi tempat yang dapat menunjang biku untuk hidup, untuk latihannya. Nah jadi kalau misalkan biku pindah patah, hari pertama nggak dapat makan, ya kalau mungkin hari kedua begitu. Kita coba hari kedua. Di hari kedua juga nggak dapat makan. Nah jadi oke, kita tunggu hari ketiga mungkin dapat makan. Tapi hari ketiga pun nggak dapat makan, cuma dapat air. Nah kalau sudah seperti itu, nah kita harus cari tempat yang lebih sesuai. Nah kalau di tempat itu para umatnya ingin membuat bikunya tinggal di sana, nah para umat di tempat tersebut pun juga harus memikirkan mengenai kesesuaian biku tersebut. So for the last one, the Buddha have the knowledge to check the ability to the listener and the Dhamma listener, which one is suitable and in which amount the listener can understand. And Buddha already have the knowledge. And also the king have their right reasoning to say that to make the conclusion which one this is good or this is not good, already have the knowledge. That's why the Buddha give the discourse and he's satisfied. And maybe as you said, that nowadays also some people will have a different response. That's why we also have to consider the audience. Ya, jadi untuk pertanyaan nomor 5, nah sebenarnya Buddha memiliki pengetahuan untuk dapat melihat kecenderungan batin seseorang. Nah, jadi karena Buddha mengetahui Dhammadesana mana yang cocok untuk si Raja Ajata I, nah Buddha memberikan ceramah tersebut. Makanya Raja Ajata I dapat menerima apa yang dijelaskan oleh Buddha. Nah, karena Buddha memiliki kekuatan untuk melihat kecenderungan orang. Nah, jadi seperti di zaman sekarang, nah tidak semua orang ketika dijelaskan mengenai satu topik itu dapat sesuai atau cocok ke setiap pendengarnya. Nah, makanya kenapa zaman sekarang pun kita juga harus melihat si pendengarnya. Jadi maksudnya harus mengetahui dulu pendengarnya itu seperti apa gitu orangnya. Nah, baru memberikan topik yang sesuai. Nomor 6, yang lain dulu lah ya. Kalau ada. Madami Sayadaw, Madami Bante, sehubungan dengan Sikkhapada, latihan sila Sikkhapada. Jadi kemarin itu ada disebutkan yang 7 Sikkhapada, Bante. Jadi menghindari 3 perbuatan salah dan 4 ucapan salah. Itu boleh mohon dijelaskan? So, Okay, for the Sikkhapada, actually, mostly the lay people already know about the 5 precepts. But the other precept is we call the Ajivattamaka Sila. So there are 8 precepts actually. The 8 precepts are, the first former 3 are Panatipada, Adinadana, and Kamisumichachara. 3 are bodily wrongdoings. So abstaining from these 3 actions. After the Musawada, Pisuna Vaja, Prusa Vaja, Sampapalapa Vaja. But these 4 are wrongdoing. So not telling lie,
and not telling the slanderous speech, and not telling the harsh speech, and not telling the frivolous talk, and not meaningful. And abstaining from these four or barbell avoidance, this is called the sila. Then altogether 7 with the right livelihood. So it means the abstaining from wrong livelihood. That is called the Ajivattamaka sila. There's a 8 sikkhapada to keep. So we already mentioned in the class, Sundara Bhumi there, about the widely explained about the Ajivattamaka sila for lay people, and you can check more information. Ya, jadi biasanya untuk umat mengetahui mengenai Pancasila. Nah, tetapi ada juga sila yang disebut Ajiwatambaka sila. Nah, jadi sila 8 faktor dengan faktor terakhirnya itu adalah mata pencaharian benar. Nah, jadi Ajiwatambaka sila ini sama seperti Pancasila di awal, yaitu panatipata, tidak membunuh, adinadana, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, kamesu micacara, menghindari perbuatan asusila. Nah, kemudian selanjutnya 4 ucapan salah, mulai dari musawada, menghindari ucapan tidak benar, kemudian pisuna waca, menghindari ucapan yang memecah belah atau fitnah. Kemudian yang ketiga yaitu parusa waca, menghindari ucapan kasar atau menghina. Kemudian sampapalapa, menghindari ucapan omong kosong yang tidak bermakna. Nah, jadi semua ini merupakan menghindari 3 perbuatan salah dan menghindari 4 ucapan salah. Nah, ditambah satu lagi adalah menghindari mata pencaharian yang tidak benar. Nah, jadi dengan mengambil atau bertekad untuk memiliki mata pencaharian yang benar, nah dia menjaga 8 sila ini atau yang disebut Ajiwatambaka sila. Nah, jadi Ajiwatambaka sila ini juga saya sudah jelaskan dengan cukup rinci, dengan cukup detail di kelasnya Sundara Bhumi. Nah, Anda nanti bisa cari sendiri di kelasnya Sundara Bhumi. Yeah, this Ajivattamaka sila is a little different from the Upasara sila. If you keep Upasara sila, you have to avoid the Vikala Bhojana. You cannot eat after afternoon. So for the Ajivattamaka sila, no problem, you can eat. So that's why it's more convenient for your daily living. Nah, jadi Ajiwatambaka sila, 8 sila Ajiwatambaka ini cukup berbeda dengan 8 uposatha sila. Nah, jadi 8 sila uposatha di mana perbedaannya tidak ada yang kalau uposatha kan tidak makan dari setelah tengah hari begitu. Nah, tapi untuk yang Ajiwatambaka sila ini 8 sila juga, nah, tetapi seperti Pancasila ditambahkan dengan menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik begitu. Nah, jadi ini juga Ajiwatambaka sila ini juga lebih cocok dalam kehidupan Anda sehari-hari sebagai perumah tangga. Okay. Baik, satu lagi boleh ya saya ya nanti. Jadi begini, yang namanya otak manusia itu dia kecenderungannya adalah mencari tahu dari informasi yang masuk. Misalnya seorang anak kecil dilarang untuk memegang api misalnya. Nggak boleh pegang api ya. Justru itu yang muncul di otaknya adalah, oh, nggak boleh pegang api. Api itu apa? Saya pegang. Nah, seperti itu. Jadi kadang berdasarkan logika seperti itu, kadang tuh saya berpikir, oh, anak-anak diajarkan untuk memegang sila. Jadi
Panatipata, Weramani, Sikkhapadang, Samadhiyami. Berarti kita melatih untuk menghindari membunuh, kan seperti itu. Jadi mereka kemudian mencari tahu, oh membunuh itu seperti apa. Dan mereka melakukannya seperti itu. Jadi itu bagaimana ya? Karena ini sehubungan dengan kami memberikan didikan kepada anak-anak kecil gitu. Terima kasih. So tadi related to the precept. So when the parents or the teacher say, oh you should avoid killing, what kind of killing for the kids? So how to educate the proper education for the teacher, because they are now educating. Okay. So it is just to give the information and also the practical will. You know, like this for the Panatipada, you should avoid. It means why we should avoid, why you should avoid. Like this, we need to explain. So develop, considering about oneself as a being or like this. So do you like someone who is to kill or trying to kill to you like this? And do you like if someone cause any suffering to you? If you don't like, you should not do that. Like this. So many kinds to educate the children, and also sometimes even adults need to educate even if they don't have the proper information. And so we should learn in according to the situation how we can give this message. The reason why we need to abstain from the Panatipada is that Panatipada bring the bad result to the person and also bad result to the community. So we need to emphasize to educate the next generation and not trying without any test or any trying. They should understand, because you know if this is dangerous, if you see the transformer or something like this, and then it changes the electricity, it's dangerous. Don't touch. Don't come closer. Even the how to say the signboard is enough. We don't need to try to. We should not have the experience, because it can cause to die. And also sometimes this is poison. Not to drink. It's enough, you know. For the children, like you educate them, this kind of thing you don't touch. This kind of thing you don't drink. In the same way, for the Panatipada, the elders or parents have the enough knowledge to let the children know about the result of Panatipada. In the same way, the other precepts also, we should be ready to explain. Ya, jadi untuk mendidik anak-anak kecil, nah biasanya ketika kita terkait misalkan tentang pembunuhan begitu ya, membunuh begitu. Nah jadi orang tua atau guru itu juga harus bisa menjelaskan misalkan akibat dari membunuh itu seperti apa begitu. Nah jadi mereka juga harus bisa menjelaskan dengan perumpamaan, misalkan kalau misalkan orang lain menyakiti kamu ataupun membunuh kamu, nah kamu suka atau enggak? Nah kalau enggak suka, nah kamu juga harus melakukan tidak boleh melakukan hal tersebut kepada orang lain begitu. Nah jadi dengan pemahaman-pemahaman seperti itu untuk mengedukasi.
Nah, jadi kita memang harus tetap memberitahukan bahwa, oh ya, kamu nggak boleh membunuh. Nah, tapi dijelaskan, nah kenapa nggak boleh membunuh. Nah, jadi harus juga dijelaskan dengan pemahaman-pemahaman yang mereka juga pahami juga begitu. Uh, ya, jadi seperti halnya juga tidak hanya memberi pengetahuan kepada anak-anak kecil begitu ya. Nah, orang dewasa pun kalau mereka enggak memiliki perilaku yang benar, nah kita pun juga dapat memberitahukan mereka juga mengenai bahaya-bahaya ketika seseorang melanggar sila dan sebagainya begitu. Jadi memberikan informasi yang benar dan memberikan pemahaman yang benar. Nah, kenapa sila itu kita harus menghindari pembunuhan begitu. Dan misalkan tadi saya sudah memberi contoh, dan kita juga harus memberitahukan bahwa tindakan membunuh itu sebenarnya juga merugikan diri kita dan juga merugikan komunitas kita, lingkungan di mana kita tinggal begitu. Nah, jadi karena dengan kita melakukan pembunuhan, nah sebenarnya kita menyakiti diri kita dan juga menyakiti orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu ini yang harus gardu listrik begitu. Nah, itu ada peringatan tegangan tinggi, jangan sentuh. Nah, sebenarnya hanya dengan ucapan itu juga sebenarnya cukup. Nah, itu juga membuat orang juga mungkin tidak menyentuhnya begitu. Nah, kemudian kalau misalkan juga dia menunjukkan kayak, oh ini racun, nggak boleh kamu minum gitu. Nah, itu juga sebenarnya cukup. Nah, tapi kalau kita memberikan penjelasan lebih, nah mereka juga akan lebih memahami akan bahaya-bahayanya begitu. Sadu. Terima kasih. Sadu, terima kasih Oke. Bante. Sadu, sadu, sadu. Anumodami, saya Bante.